Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, hadirin thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di bulan yang mulia, bulan Rajab Al-Awsat, bulan Rajab Al-Awsat. Kita berharap mudah-mudahan dengan perkumpulan kali ini di bulan yang mulia, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertambah takutnya berarti dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah itu lahir dari pengetahuan seorang tentang agama. Ketika agama dia mengenalnya, maka dia akan bisa mengetahui di mana sesuatu yang akan menyelamatkannya dan sesuatu yang akan membahayakannya. Di antara sesuatu yang bisa membahayakan agamanya, bahkan dunianya, juga akhiratnya, seperti dalam pembahasan kita dalam pelajaran yang lalu, yaitu penyakit yang namanya hasud. Hasud, al-hasid wal mahsud, orang yang hasud dan orang yang dihasudi, ini kita sudah bahas ya, di mana manfaatnya dan di mana mudaratnya, baik kaitannya dengan agama atau dunia dan akhirat. Maka di sini kita akan meringkas sedikit. Kita diajak merenung ya, oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang hidup pada abad ke-5 tentang bagaimana bisa seseorang bisa hasud kepada yang lainnya sementara dia berharap ingin mendapatkan kebahagiaan. Kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Imam Ghazali mengatakan faida ta'ammalta faidan, jika engkau renungkan apa yang kau telah tahu, artinya apa yang kita bahas dari pelajaran-pelajaran yang lalu di kitab Ihya Ulumuddin ini tentang manfaat dan mudaratnya penyakit hasud. Kembali ke siapa kemudaratannya dan kembali siapa kepada manfaatnya. Ini sudah jelas. Kemudaratan itu kembali kepada yang hasud, kemanfaatannya kembali kepada yang dihasud, baik kaitannya dengan agama, baik kaitan dengan dunia, bahkan kaitannya dengan akhirat. Al-Imam Ghazali melanjutkan pembahasannya, faidan idza tamata hadza arabta annaka aduwwu nafsika wa sadiqu aduwwi idza ta'taita ma tadarrata bi dunya al-akhirah wa antafa bi adu bi dunya wal akhirah wa sulta madhuman indal khalaik wal khalaik syakiyan bil hali wal mal. Jadi sudah jelas ketika engkau memiliki sifat hasud berarti engkau adalah musuh dirimu. Berarti ketika engkau katakan engkau musuh dirimu, engkau akan hancurkan dirimu sendiri. Ini yang katakan orang yang hasud itu dan orang yang sebenarnya memusuhi dirinya. Bahkan tempat untuk musuhnya. Teman, bukan tempat. Teman untuk musuhnya. Seorang musuh yang kita musuhi, gak mungkin secara logika kita berikan manfaat buat dia. Tapi orang yang hasud memberikan manfaat kepada orang yang ia hasudi, seakan-akan diri teman. Seorang teman selalu memberikan manfaat kepada temannya. Nah, ini orang hasud. Ini selalu memberikan manfaat pada musuhnya yang dianggap musuh. Sudah jelas pahalanya kembali kepada orang yang dia hasuti. Kemanfaatnya kembali kepada yang dia hasuti. Nah, orang yang punya penyakit hasud, dari segi mana kita anggap dia puas? Dari segi mana kita anggap dia beruntung? Tidak. Makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang hasud itu adalah
sebenarnya musuh untuk dirinya dan teman untuk musuhnya. Ya. Wantafa bi adu fi dunya wal akhirah, dan musuhmu atau orang yang kau hasuti bisa mengambil manfaat dari dia yang telah mendapatkan manfaat baik di dunia dan akhirat. Wasurta madluman, dan engkau menjadi manusia yang terhina indal khaliq wal khalaik, terhina, tercela, ya, baik di sisi Allah sebagai khalik dan makhluk. Mana yang untung? Nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung. Ya. Fil hal wal mal, baik keadaan Anda sekarang atau keadaan ke depan. Nggak ada untungnya. Mungkin untung nanti, rugi sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Tercela untuk sekarang dan juga untuk ke depan. Ini udah jelas. Ya. Wa nikmatul mahsud daima syi'ta am abaita baqiyah. Subhanallah. Nikmat orang yang orang dihasudi selamanya ada, abadi. Syi'ta am abait, engkau berkehendak atau engkau menolak, tetap dia akan dapat. Makanya orang yang merasa tercela, orang merasa terhina dengan hasudan orang lain, absyir, berbahagialah. Karena itu merupakan bagian dari keberhasilan Anda dan bagian dari kesuksesan Anda. Gak perlu kita kesal dan gak perlu kita khawatir dengan banyaknya orang hasud tentang kita. Gak usah. Kalau bahasa kita, dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Ya. Kopi itu gak bohong. Kopi itu selalu jujur. Ente minum kopi yang disalahin gula. Bener apa enggak? Kemanisan ini. Kemudian thumma lam taqtas ala tasili muradi aduwi hatta wasata ila idkhari a'dhami surur ala iblis alladhi wa a'daika. Dan kemudian kau tidak terbatas untuk memberikan wujudnya keinginan musuhmu, itu orang yang dihasut. Enggak cukup begitu Anda enggak cukup untuk menyampaikan keinginan dan cita-cita orang yang dihasuti. Jadi orang hasut itu, orang yang dihasuti itu makin banyak disumpahin sama orang yang dihasuti, ya, makin terwujud dari apa yang dia miliki. Ya, makanya absyir, berbahagialah. Cuman nggak terbatas itu aja. Jadi musuhmu itu nggak dapat itu aja. Sampai kapan? Sampai engkau mendapatkan atau memberikan kepada sesuatu yang lebih besar kegembiranya kepada iblis. Masya Allah, ada yang sangat bangga tuh. Kalau yang dihasudi, disumpahin jadi miskin, dia jadi kaya. Disumpahin jadi bodoh, dia jadi pintar. Ya, bukan hanya itu aja. Ya, iblis itu sangat gembira, bangga. Jadi yang senang iblis, yang senang iblis. Kenapa? Li'annahu lamma ra'aka mahruman min ni'mati ilm wal wara. Kenapa? Karena ketika ia melihat engkau terhina, tertolak dari nikmatnya ilmu, nikmatnya wara, nikmatnya kedudukan, nikmatnya harta, alladzi ikhtas bihi adu, yang memang musuhmu dapat khususiyah dengan itu semua, khafa an tuhibba dzalika. Nah, di sini. Ya, lihat. Ya. Khafa an tuhib dzalika, dia takut untuk kau menyenangi itu, fatusyariku fi thawab bisababil mahabbah. Maka saking takutnya engkau akan bisa apa? Bisa menyertai di dalam pahala dengan sebab cinta. Maka saya katakan, ketika ada orang hasud, ya, berarti di dalam dia ada benci. Proses adanya hasud itu karena tidak suka
kembali kepada rasa bughd. Ada ya, itu berangkat dari sifat ghadab. Ghadab itu manusiawi, orang marah itu manusiawi. Tapi ketika tidak terbimbing itu akan timbul yang namanya dengki. Ketika ia dengki maka akan timbul yang namanya hasud. Coba. Ya, timbul yang namanya hasud. Berarti berdasarkan apa? Rasa atau tidak suka. Maka ketika timbulnya tidak suka seseorang pada temannya sampai berada dalam tingkatan hasud, ya, ini yang disenangi iblis. Ini yang disenangi iblis. Tapi ketika ia melihat temannya, ya, melihat temannya senang, melihat temannya senang, dia juga senang. Melihat temannya sukses, dia senang. Itu yang benci iblis. Karena apa? Ketika timbul seseorang rasa senang kepada temannya lantaran dia ini bahagia, lantaran dia ini sukses, ya, itu akan menjadikan apa? Itu akan menjadikan orang yang suka kepada orang sukses akan dianggap oleh Allah menjadi orang sukses. Gitu, simple. Anda ingin sukses, cintailah orang sukses. Anda ingin mendapatkan kedudukan, cintailah orang yang punya kedudukan. Anda ingin menjadi wara, cintailah para ahli wara. Anda ingin jadi ulama, cintailah para ulama. Modalnya cuma cinta. Karena janji Allah, orang yang mencintai kepada orang yang ia cintai itu akan dikumpulkan. Nah, bagaimana orang yang punya cinta kepada orang yang dicintai enggak dikumpulkan? Dihilangkan rasa cinta, timbul rasa benci. Berangkat dari mana? Berangkat dari sifat yang namanya al-ghadab, yang tidak terbimbing. Ini kita pahamin, ya. Ya, ini simpel, mau jadi orang sukses ini simpel, ya. Maka buang-buang sifat hasud. Ya, buang-buang sifat hasud. Simpel, menjadi orang berhasud itu simpel. Tumbuhkan rasa cinta dengan siapapun, rasa cinta kepada para pejabat, cinta karena Allah. Orang yang punya harta, para dermawan, para hartawan, para cintai mereka karena Allah. Semuanya karena Allah. Kita mencintai sesuatu karena Allah. Maka dalam Al-Quran udah jelas, ruhama'u bainahum, Muhammadar walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nah, adanya ruhama ini saling menyayangi, saling mencintai. Kalau sudah saling menyayangi, saling mencintai, tidak ada kesempatan iblis masuk untuk menumbuhkan rasa benci di antara kita. Sehingga ketika ruhama ini ada, mereka dikumpulkan bersama-sama dalam golongan orang yang bahagia. Ini simpel. Makanya orang kalau udah sifat hasud, al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu nggak bakal mulia. Orang yang hasud itu nggak bakal mulia, nggak bakal berhasil. Makanya kalau ente tidak menyukai seseorang, dasar apa ente tidak menyukai seseorang? Apakah karena hartanya? Apakah karena kedudukannya? Atau karena dunianya? Atau karena akhiratnya? Hilangkan itu semua. Hilangkan. Kenapa? Karena yang pertama yang senang itu iblis.